Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa perbuatan yang pada hari ini banyak muslimah yang melakukannya, padahal perbuatan tersebut membuat Allah melaknatnya serta murka kepadanya tanpa mereka sadari. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang paling berbahaya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Jika Anda menemukan bahwa hal itu ada pada diri Anda atau wanita muslimah lain, maka peringatkanlah segera. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa wanita adalah penghuni neraka yang terbanyak. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannati faraitu aktsara ahli al-fuqara, wa ittala'tu fin nar faraitu aktsara ahli an-nisa." Aku mendatangi surga, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para fakir, dan aku mendatangi neraka, kemudian aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Apakah sebab hal tersebut? Banyak perbuatan yang menjadi sebab wanita masuk neraka yang akan kita bahas dalam video kali ini. Perbuatan-perbuatan tersebut banyak dilakukan oleh para muslimah pada hari ini, padahal perbuatan tersebut mendatangkan murka Allah SWT tanpa mereka sadari. Pertama, mengingkari kebaikan dan perbuatan baik pada awal musibah yang menimpanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa uritun nar falam ara manzaran kal yawmi qattu afdha wa ra'aitu aktsara ahli an-nisa." Qalu bima ya Rasulullah? Qala bi kufrihin. Qila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Aku diperlihatkan neraka, dan aku belum pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Para sahabat kemudian bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena mereka kufur." Para sahabat kemudian bertanya lagi, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap suami mereka. Mereka mengingkari kebaikan suami. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, kemudian ia melihat satu kejelekan saja darimu, maka ia akan berkata, 'Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu.'" Hal ini merupakan sifat yang tercela yang didapati dalam diri banyak wanita. Ketika pertama kali ada musibah yang dialami suaminya atau suaminya melakukan kesalahan pertama kali, maka istrinya akan segera berlepas diri darinya dan melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya selama ini. Hal inilah yang dinamakan dengan kufur terhadap suami, mengingkari kebaikan suami. Yang kedua, wanita berpakaian tetapi telanjang. Hal ini dilakukan oleh banyak wanita muslimah pada hari ini. Wanita ingin bangga dengan kecantikan dan tubuhnya. Ia pun kemudian pergi ke jalan dengan pakaian terbuka atau pakaian ketat untuk menampakkan kecantikan tubuhnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahli an-nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza." Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku melihatnya. Yang pertama adalah orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mencambuk orang-orang. Yang dimaksud adalah para penguasa yang zalim. Dan yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada perbuatan dosa. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang berlenggak-lenggok. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium bau wanginya. Padahal bau wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian waktu yang sangat jauh. Yang sangat disayangkan orang yang berpakaian seperti telanjang adalah mereka yang memakai kerudung. Mereka memakai kerudung dan menjadikan kepalanya panjang seperti punuk unta. Seperti wanita yang memakai pakaian yang ketat dan terbuka, menutup badannya, tetapi pada hakikatnya dia menampilkan auratnya. Hal itu juga merusak citra Islam tanpa ia sadari. Ketiga, mencukur alis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al-mughayyirati khalqallah." Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur alisnya dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah SWT.
Mencukur alis adalah hal yang paling banyak dilakukan oleh para wanita muslimah pada zaman ini. Mereka mencukur alis mereka kemudian melukisnya atau mengubah bentuk alisnya. Ada yang membuatnya seperti benang tipis, ada pula yang menebalkannya seperti ekor kuda, atau ada pula yang menghilangkan semuanya dan menggantinya dengan melukis alisnya. Hal ini jelas-jelas menantang larangan Rasulullah SAW. Keempat, mentato wajah dan bagian tubuh. Wanita yang melakukan perbuatan ini disebut sebagai wasyimat. Allah SWT melaknat orang yang mentato wajah dan tubuhnya baik laki-laki maupun perempuan. Mentato adalah melukis dengan menggunakan jarum dengan cara menusuk-nusuk anggota tubuh dengan jarum hingga berdarah, kemudian mengisi lubang di kulit tersebut dengan tinta. Banyak wanita yang membuat tato di tubuhnya. Mereka menyangka bahwa hal tersebut akan membuat dirinya bertambah cantik. Padahal hal tersebut hukumnya haram dan mendapatkan laknat dari Allah SWT. Kelima, merengkangkan gigi untuk kecantikan. Hal itu dilakukan dengan mengikir gigi menggunakan alat kikir. Perbuatan tersebut dimaksudkan agar menjadikan gigi tampak menjadi kecil dan indah, karena gigi menjadi renggang. Mereka mengira bahwa hal itu dapat meningkatkan daya tarik dan kecantikannya. Padahal hal tersebut melanggar syariat yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Keenam, wanita yang durhaka kepada suaminya dan berlaku sombong kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhunna adanahum, al-abdul abiq hatta yarji' wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." 3 orang yang salatnya tidak akan melampaui telinga mereka. Seorang budak yang kabur hingga ia kembali, seorang istri yang bermalam sementara suaminya dalam keadaan marah, dan seorang imam bagi suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya. Berapa banyak wanita pada zaman ini yang tidak mempedulikan bahwa suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Adapun jika suami marah karena istri menolak untuk melakukan suatu hal yang di luar kemampuannya, maka hadis ini tidak berlaku pada kondisi tersebut. Dan istri tidak wajib untuk mematuhi perintah suaminya dalam hal tersebut. Terlebih jika suami memerintahkan istrinya untuk melakukan hal yang bisa menyakitinya atau di luar kewajibannya. Terlebih jika dia memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Sebagaimana banyak wanita yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa, tidak sedikit pula lelaki yang melanggar banyak perintah Allah. Bahkan melakukan dosa yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh wanita. Video kali ini sama sekali tidak untuk mengangkat derajat laki-laki serta merendahkan derajat wanita. Karena wanita juga memiliki kesempatan untuk menjadikan hidupnya sebagai surga yang hijau atau sebaliknya. Jika Anda termasuk salah satu wanita yang melakukan perbuatan yang kita sebutkan, maka sebaiknya Anda segera berhenti melakukannya sekarang juga. Karena pintu taubat masih sangat terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan atau matahari terbit dari sebelah barat. Allah SWT memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyaksikan video ini karena Ia masih cinta kepada Anda dan menginginkan agar Anda mendapatkan hidayah. Kita memohon kepada Allah SWT untuk menjaga para pemuda dan pemudi serta memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa mentaati syariatnya serta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.